Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tentang senam nifas. Nah, sebelum kita memasuki gerakan dari senam nifas, kita kenali dulu senam nifas itu apa. Senam nifas itu merupakan latihan gerak, ya, latihan gerak pada ibu-ibu yang telah melahirkan, yang dimana memiliki fungsinya yaitu untuk membantu otot-otot yang tegang pada saat hamil maupun melahirkan, sehingga adanya relaksasi pada otot tersebut, begitu. Nah, untuk dari tujuan senam nifas, ya, tujuan dari senam nifas adalah terdiri dari membantu pemulihan pada proses ibu, ya, lalu membantu penurunan berat badan, lalu merelaksasikan otot-otot serta memelihara otot-otot yang tadinya tegang sehingga menjadi lebih rileks seperti semula sebelum hamil, seperti itu. Lalu juga tidak terjadinya pembengkakan pada daerah kaki, ya, atau juga pembengkakan pada pembuluh darah atau tromboemboli, ya, serta varises. Tujuannya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi seperti dapat mempercepat involusi uterus dan juga untuk memulihkan alat-alat reproduksi pada ibu tersebut, seperti itu. Itu untuk tujuannya. Nah, kita lanjut ke syaratnya, ya. Jadi pada ibu nifas, ya, yang mau melakukan senam nifas, syaratnya adalah tidak boleh, ya, ada kelainan-kelainan, ya, pada saat dia hamil ataupun pada saat bersalin. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti hipertensi, lalu adanya pasca kejang, demam, dan lain-lain, seperti itu. Nah, pada ibu yang bersalin boleh melakukan senam nifas, tetapi untuk di awal ibu tersebut harus fokus pada nafasnya, ya. Jadi kita relaksasi nafas untuk ibu SC tersebut atau ibu seksio, ya. Nah, kapan boleh dilakukannya senam nifas pada ibu seksio, ya? Biasanya itu 6-8 minggu karena di situ ada pemulihan atau penyembuhan pada luka operasinya. Seperti itu. Itu untuk syaratnya. Oke, untuk waktu pelaksanaannya, ya, untuk waktu pelaksanaannya itu bisa dilakukan 6 jam. 6 jam setelah melahirkan. Ya, 6 jam setelah melahirkan boleh melakukan senam nifas dan harus dilakukan sistematis dalam setiap hari. Jadi harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh dilingkahi ataupun ditinggalkan, seperti itu. Nah, pada saat melakukan senam nifas, ya, itu boleh dilakukan pagi ataupun sore, di sore hari, gitu, ya. Jadi boleh pilih salah satu pagi ataupun sore. Dan untuk senam nifas tersebut harus dilakukan setelah makan, ya. Tetapi tidak boleh setelah makan langsung senam, ya. Itu akan mengakibatkan ibunya menjadi muntah, ya. Tetapi dijarakkan paling tidak 2 jam. 2 jam setelah makan boleh melakukan senam. Dan juga ibu nifas tersebut tidak boleh melakukan senam nifas sebelum makan, ya, karena takutnya nanti ibunya tidak fokus dan tidak terjadi relaksasi, seperti itu untuk waktu pelaksanaannya, ya. Adapun yang dibutuhkan pada saat melakukan senam nifas, ya, yaitu peralatannya seperti matras, ya. Matras kalau mau menyediakan tensi boleh, jadi memeriksa dulu keadaan umum ibu tersebut apakah dalam tensi yang tinggi atau normal, ya, karena kan tadi kita udah flashback ke belakang kalau syaratnya itu harus tidak ada kelainan, tidak ada komplikasi, ya. Lalu ruangannya harus yang nyaman, ruangannya juga harus yang bersih supaya timbul rasa rileks pada saat senam nantinya. Nah, ibunya juga harus disediakan atau boleh menganjurkan ibunya untuk membawa
air putih ya, membawa air putih. Terus setelah itu ibunya dianjurkan untuk menggunakan baju yang nyaman seperti baju kaos maupun baju olahraga, serta memakai celana yang nyaman juga, seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan senam nifasnya itu sendiri ya, kita sebagai bidan ya, sebaiknya mengajarkan ibu atau menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya otot tersebut tidak tegang pada saat pelaksanaan atau pada saat berlangsungnya senam nifas tersebut. Nah, untuk pemanasannya bervariasi. Kita harus mencari yang mudah saja, jangan cari yang sulit ya. Bisa seperti kakinya dirilekskan atau digoyang-goyangkan ya, tangannya juga boleh digoyangkan, mungkin bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan yang lainnya. Banyak sekali variasinya, serta relaksasi pernafasannya, seperti itu. Nah, untuk pembukaannya cukup sampai sekian, kita langsung lanjut ke senam nifasnya ya. Nanti kita akan lanjut sambil berjalannya senam nifas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama. Posisi tidur terlentang, tangan dengan kedua kaki selurus ke depan. Tarik nafas atau pernafasan perut melalui hidung sambil merelaksasikan otot perut. Keluarkan nafas pelan sambil mengkontraksikan otot perut. Tahan nafas selama 3-5 detik untuk relaksasi. Lakukan secara perlahan dan ulangi gerakan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Hari kedua. Posisi tidur terlentang dengan kedua kaki lurus ke depan. Posisi tangan dibuka lebar sejajar dengan bahu. Kedua tangan ditarik lurus ke atas sampai kedua telapak tangan bertemu, tepat di atas muka. Turunkan tangan sampai sejajar dada. Lakukan secara perlahan. Ulangi gerakan sebanyak 8 kali. Hari ketiga. Posisi tidur terlentang. Kedua tangan berada di samping badan. Kedua kaki ditekuk 45 derajat. Bokong diangkat ke atas. Kembali ke posisi semula. Lakukan secara perlahan dan jangan menghentak. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali. Hari keempat. Posisi tidur terlentang, kaki ditekuk 45 derajat. Tangan kiri berada di samping badan. Tangan kanan di atas perut dan lutut tetap ditekuk. Angkat kepala sampai dagu menyentuh dada. Gerakan anus dikerutkan. Kerutkan otot anus ketika mengempiskan perut. Atur pernafasan. Kepala turun pelan-pelan ke posisi semula sambil mengendurkan
otot sekitar anus merelaksasikan otot perut. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali. Hari kelima, posisi terlentang, kaki kiri ditekuk 45 derajat, gerakan tangan kanan menjangkau lutut. Lutut kiri yang dijangkau, kepala ditekuk sampai dagu menyentuh dada. Lakukan gerakan tersebut secara bergantian. Kerutkan otot sekitar anus dan kontraksikan perut. Lalu atur pernafasan. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali dan secara bergantian. Hari ke-6, posisi tidur terlentang, kaki lurus, dan kedua tangan di samping badan. Lutut ditekuk ke arah perut 90 derajat. Lakukan gerakan tersebut secara bergantian antara kaki yang kiri maupun kaki yang kanan. Lakukan secara perlahan dan jangan dihentak, namun tetap bertenaga. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali. Hari ke-7, posisi tidur terlentang, kedua kaki lurus, dan kedua tangan berada di samping badan. Kedua kaki diangkat ke atas dalam keadaan lurus. Pada saat mengangkat kaki, perut ditarik ke dalam. Turunkan kaki secara perlahan, atur nafas, dan ulangi gerakan 8 kali. Hari ke-8, posisi menungging. Nafas melalui pernafasan perut, kerutkan anus, tahan 5-10 detik. Saat anus dikerutkan, ambil nafas kemudian keluarkan nafas secara pelan-pelan sambil dikendurkan anus. Ulangi gerakan sebanyak 8 kali. Hari ke-9, posisi tidur terlentang, kaki lurus, kedua tangan di samping badan. Angkat kaki keduanya dalam keadaan lurus sampai 90 derajat. Lalu turunkan lagi secara perlahan. Atur pernafasan saat mengangkat dan menurunkan kaki. Ulangi gerakan sebanyak 8 kali. Hari ke-10, posisi tidur terlentang dengan kaki lurus ataupun boleh dengan kaki ditekuk. Kedua telapak tangan ditekuk ke belakang kepala. Bangun sampai posisi duduk dengan kedua tangan tetap di belakang kepala. Kembali posisi semula atau tidur kembali. Lakukan secara perlahan dan jangan menghentak ataupun memaksa. Atur pernafasan dan lakukan sebanyak 8 kali.
Demikian hari ini untuk pembelajaran senam nifas kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.